Halo guys, balik lagi bersama gua di channel LS Project. Nah, kali ini gua mau menceritakan sebuah film yang ini pokoknya kalau lihat dari awal sampai akhir memang agak membosankan ya. Tapi film ini menceritakan tentang sebuah tindakan kejam yang kerap diyakini terjadi akibat masalah kejiwaan. Nah, kisahnya ini diawali dari terbongkarnya baru mulai udah belibet. Kisah ini dimulai dari terbongkarnya pembunuhan berantai dan brutal yang justru setelah diselidiki ini dilakukan oleh satu orang yang diduga memiliki masalah kejiwaan. Dialah Ted Bundy. Namanya Ted Bundy yang lahir dengan nama Theodore Robert Bundy. Nah, karena namanya agak sulit diucapkan sama kita, jadi panggil saja namanya Keweng. Namanya pun dikenal sejak terungkap tindakan sadis yang ia lakukan dalam merekrut nyawa lebih dari 30 orang gadis, guys. Dari segi latar belakang pendidikan, Keweng ini bukanlah orang yang sembarangan. Ia meraih gelar sarjana psikologinya dari Universitas of Washington. Jadi sudah dipastikan bahwa si Keweng ini adalah salah satu pembunuh berantai yang sangat cerdas ya. Dan dia juga memiliki tampang yang tampan dan tahu bagaimana caranya mendapatkan perhatian bahkan empati dari lawan bicaranya. Bentuk persona dan karisma Keweng ini terbukti ampuh dalam memerangkap setiap korbannya. Lanjut, sisi kecerdasan tersebutlah yang dijadikan Keweng sebagai dasar utama di film ini yang akan dikupas tuntas. Nah, film ini mengangkat kisah nyata dari kehidupan Keweng sejak berada di lapas dan menghadapi sederetan investigasi. Dari beberapa film sebelumnya yang lebih cenderung mengupas tentang tindakan pembunuhan hingga persidangan, No Man of God ini memfokuskan alur pengisahan yang unik. Film ini menyoroti kisah investigasi dan fakta tentang sulitnya membuat Keweng mengakui kesalahan. Bahkan diindikasikan sempat coba mempengaruhi balik para investigatornya. Jadi sangat luar biasa ya si Keweng ini. Dan film No Man of Good pun dimulai. Scene dimulai dari agen khusus yang bernama Bill Hagmer. Kita sebut saja namanya Mahfud ya, biar gampang ya guys ya. Nah, Mahfud ini ditugaskan oleh atasannya untuk menginvestigasi si Keweng ini ke lapas di mana si Keweng ini berada, untuk memaksa si Keweng supaya mengakui segala perbuatan yang dilakukannya. Nah, kemudian si Mahfud ini datang ke selnya, namun di awal scene film ini nampaknya si Keweng belum begitu menyukai si Mahfud. Nah, dari latar belakang kecerdasan si Mahfud tersebut, akhirnya beberapa kali dia mencoba menggali apa kesenangan segala macam. Akhirnya si Keweng pun mau berbicara dengan si Mahfud. Tentunya dengan beberapa cara si Mahfud ini mendekati atau melakukan pendekatan kepada si Keweng, dari mulai dia membawakan permen karet kesukaannya si Keweng, kemudian dia menghibur si Keweng pura-pura jadi ayam, ketok-ketok gitulah pokoknya lah, dan lain sebagainya. Nah, di film ini juga menceritakan bahwa semua investigator yang pernah melakukan investigasi kepada Keweng ini semuanya mundur karena menganggap semuanya percuma. Nah, lain halnya dengan si Mahfud ini yang juga datang dari latar belakang yang sama dengan si Keweng, yaitu psikologi, malah menawarkan diri untuk menjadi investigatornya. Pada awal pertemuannya yang tadi disebutkan ya, sempat terjadi penolakan dari si Keweng ini kepada si Mahfud. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu, akhirnya si Keweng pun memahami bahwa si Mahfud ini berbeda dari investigator lain yang pernah dia temui selama ini. Nah, jadi perlu diketahui si Mahfud ini adalah salah satu agen khusus FBI ya, yang sangat cerdas dan mahir memahami dengan sangat baik para terdakwa. Ia bisa membaca pikiran mereka dan
dan berdaya memperoleh kepercayaan sehingga para pelaku dapat menceritakan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Itulah yang membedakan antara Mahpud dengan investigator lain. Nah, Mahpud tidak menghakimi Keweng seperti orang lain menghakimi Keweng bahwa Keweng ini menyebut memiliki gangguan jiwa, namun menganggap Keweng ini sebagai manusia yang perlu diajak bicara dari hati ke hati. Dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya, mereka menjelma sebagai sepasang sahabat yang bahkan dengan senang hati berbagi beberapa pengalaman. Nah, film ini juga menyajikan sebuah percakapan dua manusia cerdas yang sama-sama mahir dalam memahami situasi satu sama lain. Jadi saya jelaskan aja ya biar nanti tidak terlalu banyak menyita waktu. Lalu keduanya dihubungkan dalam sebuah percakapan yang panjang, yang sangat intim dan mendalam. Meskipun saya yakin kalau para penonton melihat video aslinya akan sedikit bosan karena latarnya ini hanya sebuah ruangan interogasi, tapi kata demi kata di film ini merangkaikan setiap dialog dari perspektif psikologi yang ampuh mengundang kengerian dan kelibatan emosi secara nyata. Nah, penonton juga tertarik mendalami, akan bisa merasakan betapa rumitnya harus berinteraksi dengan seseorang yang bernama Keweng yang sangat manipulatif, bahkan mampu mengundang empati lawan bicara yang tidak seharusnya dimunculkan. Penonton yang juga akan dibawa untuk memahami bagaimana pemikiran Keweng bisa mendorongnya melakukan hal gila tanpa rasa dosa dan menyandang predikat sebagai iblis yang paling keji. Kecerdasan yang luar biasa dari seorang Mahpud mampu mengimbangi Keweng sehingga bagaimanapun teknik manipulatif itu ia tidak terpengaruh. Walaupun pada film ini dia hampir terpengaruh. Akal sehatnya tetap memahami bahwa sahabat barunya ini bersalah, bahkan secara hukum, agama, atau nilai-nilai lainnya. Nah, beberapa scene film menunjukkan bahwa ada penyidik lain yang ingin melakukan investigasi kepada si Keweng, namun apa yang terjadi, si Keweng malah marah-marah dan menganggap dia tidak mau berbicara dengan investigator lain karena dia merasa dia sudah punya sahabat baru, yaitu si Mahpud. Wah, luar biasa si Mahpud ini. Rumitnya proses investigasi di antara si Keweng dan si Mahpud ini terwakilkan dalam ruangan yang sempit, namun memuat banyak obrolan yang berat kalau menurut Mimin ya. Kalau menurut gua, keduanya tidak hanya saling mengobrol untuk menjawab, namun juga mereka memahami karakter lawan bicaranya masing-masing dan menentukan celah untuk memanipulasi ataupun bertahan dari bentuk manipulasi apapun. Teknik-teknik tersebut yang mengarahkan film ini menuju tampilan yang konsisten dan bertaut dengan segala detail pengisahan di dalamnya. Seperti alur, karakteristik, konflik, dan lain-lain dalam film ini berakhir dengan divonisnya hukuman mati terhadap kriminal cerdas bernama Keweng. Nah guys, secara keseluruhan film ini merupakan film yang harus dinikmati oleh calon penonton yang penasaran sisi kecerdasan si Keweng secara langsung ya guys ya. Jadi supaya tidak jadi spoiler, silakan, supaya keseruannya lebih dapat, silakan tonton filmnya secara langsung. Sehingga berhasil menghabisi puluhan nyawa korban wanita, bahkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Nah, film ini juga menawarkan hal baru dan berhasil membedakan film ini dari berbagai adaptasi kisah nyata terdahulu tentang salah satu pembunuh berantai yang paling keji di dunia. Film ini hadir di sudut pandang psikologi yang mengusik penonton untuk menyadari bahayanya berinteraksi dengan sosok seperti si Keweng. Dan film No Man of God pun berakhir ending yang sangat menggeliarkan.